Badan Khusus Waspamops LMRRI Provinsi Sulawesi Selatan dampingi puluhan keluarga korban pembunuhan, melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Pengadilan Negeri Sidrap, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes terhadap hukuman 8 tahun penjara bagi pelaku pembunuhan Andi Sumangelipu. Untuk diketahui, kasus pembunuhan tersebut terjadi di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 24 Januari lalu. Koordinator lapangan yang juga merupakan Ketua Bidang Pengawasan dan Monitoring Badan Khusus Waspamops LMRRI, Jumardin SHMH, menganggap bahwa terdapat kejanggalan terhadap vonis tersebut, karena menghilangkan nyawa seseorang dapat dihukum penjara selama 10 tahun atau lebih, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 338 KUHP. Puluhan keluarga korban dari Subpa didampingi oleh Badan Khusus Waspamops LMRRI, mendatangi Pengadilan Negeri Sidrap karena merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, sehingga bermaksud mengajukan banding. Menanggapi hal tersebut, Humas Pengadilan Negeri Sidrap, Fuadil Umam yang dimintai keterangan mengatakan bahwa putusan yang telah bermuatan hukum tetap tidak dapat diintervensi lebih lanjut terhadap putusan tersebut, karena hal itu merupakan independensi majelis hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, apabila banding sudah lewat, maka masih ada ruang untuk melakukan upaya hukum yakni peninjauan kembali. Saya selaku Humas mewakili pimpinan dan Pengadilan Sidrap menyampaikan terkait 2 poin perwakilan dari keluarga korban atas perkara yang dibahas pada hari ini. Jadi intinya yang dipertanyakan oleh 2 perwakilan keluarga itu terkait kenapa ada 1 orang yang tidak ditangkap. Kemudian poin kedua ketidakpuasan mereka terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Sidrap. Jadi terhadap poin pertama saya sampaikan kepada keluarga korban, intinya penangkapan seseorang atau penahanan seseorang yang tidak bagian dari berkas perkara itu bukan kewenangan kami. Jika ingin menangkap atau mengamankan seseorang, mau tidak mau pihak pelapor harus melalui proses jalur hukum dari awal lagi, dari kepolisian, kejaksaan dan seterusnya sampai kita sidangkan. Intinya itu jawaban terhadap poin pertama. Kemudian terhadap poin kedua, ketidakpuasan mereka terhadap putusan saya sampaikan juga. Jadi terhadap putusan yang sudah dijatuhkan, yang sudah yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami pihak Humas tidak bisa intervensi lebih lanjut terhadap putusan itu, karena itu independensi hakim. Meskipun mereka membandingkan dengan putusan-putusan yang lain yang 10 tahun dan seterusnya, itu independensi majelis yang memutus 10 tahun dan lebih atau 8 tahun dan lebih, itu independensi majelis hakim. Saya meskipun hakim pun tidak bisa berkomentar terhadap putusan itu. Namun saya sampaikan jika keluarga korban tidak puas atau belum menerima terhadap putusan itu, bisa dilakukan upaya hukum melalui banding. Apabila bandingnya sudah lewat, kemudian ditemukan hal-hal yang dirasa menurut keluarga korban bisa diajukan upaya hukum lagi, masih ada ruang untuk melakukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Kurang lebih 2 poin itu yang saya sampaikan pada 2 perwakilan keluarga korban. Usai menyampaikan aspirasi di kantor Pengadilan Negeri Sidrap, rombongan Badan Khusus Waspamops LMRRI Sulsel lanjut berorasi di kantor Kejaksaan Negeri Sidrap. Kedatangan keluarga korban bersama Badan Khusus Waspamops LMRRI guna mempertanyakan kepemilikan sajam atas nama YS yang belum diproses. Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap menerima baik kedatangan keluarga korban dan menyampaikan bahwa akan menunggu berkas pelaporan kepemilikan sajam dari pihak kepolisian. Dan yang paling disesalkan adalah pihak keluarga korban di sini adalah pemilik sajam. Karena kita tahu bersama bahwa kepemilikan sajam itu kan sudah, siapapun yang memiliki sajam itu tanpa surat ini itu kan sudah melanggar undang-undang darurat itu. Terus selanjutnya mengenai pemilikan senjata tajam, kalau kemarin kasus itu menyatakan tidak bisa diproses dengan itu, menurut saya maksudnya
pemilik senjata tajam ini jadi tidak bisa diproses dalam perkara pembunuhannya. Ya. Dan namun demikian masih ada kesempatan untuk mencari keadilan terhadap pemilik senjata tajam. Silahkan nanti laporkan aja, lapor ke polsek setempat. Mudah-mudahan polsek menanggapi. Setelah itu nanti yakin Pak Kapolsek dan jajarannya akan mengumpulkan alat bukti. Harapan pertama yang mengenai pelaku pemilik badik itu, saya keterangan sudah dilapor ke pihak kepolisian, saya tunggu berkasnya aja. Ada tidak lanjutnya saya belum bisa memprediksi karena berkas belum ada. Soal tidak ada informasi terkait hasil putusan itu seperti apa? Kalau tidak ada informasi seperti saya bilang tadi, ya memang menurut undang-undang tidak ada kewajiban yang menyampaikan informasi ke saksi ataupun keluarga korban. Namun demikian ya bukan berarti kami menutup informasi, nyatanya memang komunikasi antara keluarga korban dan kami kurang insen, sehingga ada keterlambatan informasi. Tapi itu tidak menyalahi undang-undang, masih atas undang-undang. Jumardin SHMH selaku koordinator lapangan mengatakan bahwa mereka mencari keadilan dengan mendatangi kejaksaan untuk melakukan upaya banding, namun harus menelan kekecewaan lantaran upaya banding tersebut dinyatakan sudah inkrah. Namun mengenai kepemilikan sajam, inilah yang akan diperjuangkan karena telah menyampaikan surat pelaporan pengaduan kepada pihak Polres Sidrap untuk menindaklanjuti kepemilikan sajam tersebut. Dan inilah yang tadi disampaikan sama Pak Kejari bahwa ini putusan sudah inkrah, Pak. Dan sudah tidak bisa ada lagi upaya hukum lain. Itu yang bikin kecewa. Akan tetapi kami sampaikan tadi lagi kepada Pak Kejari mengenai kepemilikan sajam atas nama Yusril ini yang akan kami kejar. Dan kami sudah sampaikan surat pelaporan pengaduan kami kepada pihak Polres Sidrap untuk menindaklanjuti kepemilikan sajam ini, di mana diatur dalam undang-undang darurat bahwa memiliki sajam itu tidak bisa, dan ancaman pidananya itu sekitar 10 tahun. Dan inilah yang akan kami kejar, ini yang akan kami kawal, baik dari kepolisian Polres Sidrap sampai ke Kejaksaan Negeri Sidrap. Dan itu pesan dari Pak Kejari, ketika proses laporan itu sudah masuk, Pak Kejari akan mengawal ini juga bersama-sama kami dari Waspam SLMRRI. Dari kantor Kejaksaan Negeri Sidrap, Deden Sutera Channel mengabarkan.